Nomor urut 92. Cara Pendidikan Kristen Amasya Air Baba ditetapkan di Jayapura pada. Mohon maaf karena satu tiket Garuda hangus, makanya saya minta dipotong di tengah karena saya harus berangkat. Demikian. Mungkin juga harus catatan kepada Bapak Rektor, wisuda di Uncen 2000 lebih hanya membutuhkan 5 jam. Kita di sini 2 jabat publik, supaya apa yang kita sampaikan mereka bisa dengar akan menjadi kebijaksanaan. Kalau misalnya memang memperhatikan hal-hal seperti begini, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Yang berikut, sebelum saya membaca bahwa setelah diwisuda, apalagi dalam jabatan kita yang baru, ini menjadi penting dalam sikap hidup kita hari-hari, dalam sarjana yang kita jabat, dalam jabatan sebagai guru dan lain. Dietrich Charles Dimara, Ahli Media Pendidikan Kristen. Nomor urut 6, Herlin Talita Dawan, Ahli Media Pendidikan Kristen. Nomor urut 9, ulangi. Nomor urut 7, Richard Korwa, Ahli Media Pendidikan Kristen. Nomor urut 8, Yan Thomas W. Kapisa, Ahli Media Pendidikan Kristen. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk serta penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, dan tidak memaksa sesuatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain. Demikian pula di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bermoral yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Injil Alkitab tentang kerukunan itu berdasarkan peranan kasih yang ditaati dan dilakoni oleh umat Kristen sebagai berikut. A. Peranan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan untuk mewujudkan kerukunan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 14
Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2008. Hendaklah umat manusia saling mengasihi dan saling menghormati. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Roma pasal 12 ayat 10, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2008. C. Memupuk dan mengembangkan ketulusan, cinta kasih, dan keharmonisan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenangkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose pasal 3 ayat 12, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2008. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang dengan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kolose pasal 3 ayat 13, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2008. Hidup rukun. Pluralisme kehidupan agama dewasa, halaman 761. Pluralisme tidak semata menunjukkan kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kemajemukan tersebut. Pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi harus terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapai kerukunan dalam kebinekaan. Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme, menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi, namun interaksi positif memiliki ras dan agama yang berbeda atau kemajemukan, terjadi ketumpang tindihan secara horizontal dan vertikal. Dalam alam geopolitik dengan terbatas